Lagi rame beberapa organisasi di Indonesia terdeteksi menerima dana dari Yayasan George Soros, meskipun beberapa orang bilang kalau ini cuma konspirasi yang dibesar-besarkan. Kalau menurutku ini justru bisa bahaya buat Indonesia ya. Loh kok bisa? Karena di beberapa negara yayasan milik George Soros ini udah dilarang buat beroperasi, dan jujur aku agak ngeri ketika ngelihat website dari salah satu yayasan di Indonesia yang disebut udah menerima dana asing lebih dari 100 miliar selama beberapa tahun terakhir, karena headline gambar-gambar yang dipakai menggambarkan orang-orang yang sedang demo, dan bahkan bakar-bakar di jalan, yang bikin aku bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan utama dari organisasi ini, dan juga dana 100 miliar tadi digunakan untuk apa, karena nggak mungkin kan cuman buat bayar gaji pegawai yayasannya. Apalagi kalau kita lihat rekam jejak dari George Soros, Dajjal satu ini nggak segan-segan menyebabkan kekacauan di berbagai negara demi mengambil keuntungan, termasuk ketika menjadi biang kerok terjadinya krisis ekonomi dan kekacauan di Indonesia di tahun 98 lalu, yang menjadi salah satu lembaran kelam sejarah di negeri kita. Dan di saat sedang terjadi perang di mana-mana kayak sekarang, harga minyak melambung tinggi dan krisis ekonomi bisa terjadi sewaktu-waktu, ini bisa ditunggangin pihak luar untuk bikin protes besar-besaran yang berpotensi rusuh, karena jujur SDM kita masih gampang banget buat diprovokasi sih. Pertanyaannya, siapa yang untung kalau Indonesia kacau dan ekonominya hancur? Yang pasti bukan rakyat Indonesia, karena investor akan kabur keluar dan pengangguran meningkat drastis, tapi justru cukong-cukong kayak Soros yang bisa beli aset-aset di negara kita dengan harga murah ya. Aku sendiri bikin konten ini nggak ada maksud apa-apa, kecuali pengen Indonesia tetap aman dan damai, apalagi sekarang udah zamannya sosial media. Kalau kita nggak setuju sama beberapa kebijakan pemerintah atau kelakuan oknum aparat, tinggal upload dan viralkan, dan ini jauh lebih efektif buat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat ya. Yang pasti kita jangan mudah dipecah belah, apalagi sampai rusuh, karena yang akan rugi justru kita sendiri, dan aku pribadi jujur masih pengen balik dan tinggal di Indonesia, Dul.